Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk melakukan setting WiFi router ya, atau router wireless TP-Link model TLWR940N, atau sebenarnya juga bisa diterapkan untuk router TP-Link yang lain karena pada dasarnya sama ya. Nah, dan di sini saya menggunakan yang ini ya, model yang TP-Link TLWR 940N. Oke, jadi langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah ya, cek dulu ya. Jadi pastikan ya, teman-teman sudah connect ya. Connect pertama ini ya, kan ada power ya. Tentu saja kalau teman-teman beli nanti dapat power ya, atau adapter ya, nanti bisa dicolok di sini. Kemudian jangan lupa ditekan ya powernya biar nyala. Tekan power on. Habis itu pastikan teman-teman di sini dihubungkan ke modem atau dihubungkan ke router ya. Jadi router yang sudah ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan perangkat WiFi router ini sebagai untuk memperpanjang jangkauan, teman-teman tinggal menghubungkan saja dengan kabelan dari asal router awal atau dari asal modem ya, nanti masuk ke sini. Oke, colokkan saja di sini. Terus di sini nanti bisa dicolok ke komputer ya, ke komputer atau ke laptop gitu. Atau nanti juga bisa menggunakan WiFi-nya ini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masuk ke browser ya. Ini ketikkan saja 192.168.0.1. Saya sarankan sebenarnya kalau mau setting ini dari dari komputer atau dari laptop ya, supaya hasilnya bisa maksimal dan bisa lebih cepat. Karena kadang kalau melalui HP itu tampilannya kecil dan kemudian agak loading gitu ya. Oke, ini kita enter saja seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sudah hubungkan ini ya teman-teman, sudah hubungkan di sini ke router atau ke modem, itu memang secara otomatis sebenarnya sudah dapat internet ya. Di sini saya juga udah dapat internet. Tetapi ini belum disetting ya sebenarnya, seperti password login untuk masuknya itu belum disetting. Artinya modem tersebut atau wireless tersebut itu ada kemungkinan masih akan bisa dijebol oleh orang lain, atau disadap oleh orang lain, atau dihack oleh orang lain kayak gitu. Nah, makanya kita perlu melakukan penyetingan terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman membuat password login terlebih dahulu ya. Ini saya buat, terserah teman-teman ya. Tapi ya pastikan ada huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Seperti ini contohnya. Ini hanya contoh saja. Teman-teman boleh ikutin ataupun juga tidak. Tapi kalau saran saya sih jangan diikutin ya, karena ini standar banget. Tapi kurang lebih ada huruf besar, huruf kecil, dan ada angka. Syukur-syukur ada karakter ya, itu lebih bagus lagi. Kemudian kita klik create. Nah, setelah itu kita sudah bisa langsung masuk ke ke menunya kayak gitu. Nah, di sini ini ada run the quick setup to manual configure. Jadi kalau misalkan teman-teman mau setting manual, teman-teman bisa ikutin ini ya. Misalkan kita next gitu. Nah, teman-teman terserah mau gunakan router ini untuk apa. Kalau untuk standar wireless router ya udah seperti ini saja. Jadi nggak ada masalah begitu ya. Jadi sebenarnya ini ada beberapa mode ya yang teman-teman nanti bisa gunakan. Tetapi pada dasarnya cukup ini saja gitu. Kalau misalkan mau dibuat ring extender juga bisa ya. Kalau standar wireless router dan access point ini kurang lebih sama, hanya bedanya kalau standar wireless router ini sebenarnya diperuntukkan kalau langsung kita hubungkan ke modem. Kalau yang ini apabila sudah ada router existing, sudah ada router yang sudah ada, terus kemudian ingin menambahkan satu router lagi. Nah, kalau yang ini untuk memperluas jangkauan WiFi dari router yang sudah ada begitu. Oke ya. Nanti akan saya bahas di kesempatan yang lain insyaallah.
Kemudian kalau ini sudah, ini sebenarnya kita bisa set ataupun tidak ya. Kalau ini sebagai contoh saja, kalau misalkan kita mau set seperti ini nantinya ya. Tapi ini nanti akan restart, jadi saya tidak akan contohkan. Sebenarnya ini sudah terset secara otomatis gitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih dynamic IP address ini, teman-teman tidak lagi perlu setting, tinggal next aja kayak gitu. Nah selanjutnya yang perlu kita setting adalah ini ya, kita balik saja. Ini biarin seperti ini aja untuk langkah mudahnya. Selanjutnya kita masuk ke wireless ya. Kemudian kita beri nama wirelessnya ya. Ini seperti nama wifi ya teman-teman. Jadi kita buat nama wifi nya, misalkan ini hanya ini aja ya, hanya contoh mapan begitu. Kemudian ini pilih yang ini aja, ini auto aja nggak apa-apa teman-teman, lebih aman. Kemudian ini enable wireless router radio ya, enable SSID broadcast ya. Oke, kalau sudah kita bisa klik save. Oke, kalau sudah selanjutnya kita bisa ke wireless security. Nah di sini ini kan standarnya ya, standarnya ini kalau bisa dirubah ya. Ini tentu pilih yang WPA PSK ya. Kemudian ini kita rubah juga, misalkan ini hanya contoh, sama ya, ini hanya contoh saja, jangan ditiru. Gunakan password menurut teman-teman sendiri ya. Atau bisa juga menggunakan yang ini, WPA apa namanya, Enterprise, cuman yang direkomendasikan yang ini ya teman-teman. Nah kalau sudah, kita bisa save ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai. Jadi wireless kita sudah bisa digunakan. Kemudian nanti kalau misalkan apa namanya, orang mau masuk ke wifi kita perlu masukkan passwordnya, dan kalau mau masuk modem dia juga perlu masukkan modemnya, masukkan passwordnya maksud saya. Ini kita coba logout ya teman-teman. Kemudian kita coba ini ya, coba akses. Ini jadi kalau misalkan kita coba akses ke modem lagi, ini sudah tidak bisa langsung masuk ya. Jadi artinya kita perlu masukkan dulu apa namanya, password login modemnya ya. Jadi ini cukup aman kalau misalkan sudah kita berikan seperti ini. Dan juga nanti yang akan connect ke wifi itu perlu memasukkan kata sandi ya teman-teman. Oke, saya kira seperti itu saja ya untuk apa namanya, tutorial kali ini, cara setting TP-Link ya, model TLWR 940N. Untuk setting-setting yang lain mungkin bisa menyusul ya, kalau misalkan memang nanti ada waktu atau dibutuhkan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.